Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan dibuka buku temanya, awal buku tema ya, halaman 2, pembelajaran 1. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang peta pikiran dan organ pernapasan pada hewan. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa mengetahui yang seperti apa peta pikiran itu atau mind map dan bagaimana sistem pernapasan pada hewan. Oke, mari kita mulai halaman 2. Kita baca sama-sama bacaan di halaman 2. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Oke, kita telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Selanjutnya, mari kita perhatikan peta pikiran yang ada di halaman 3. Nah, dalam bacaan Dayu dan ikan hias, kita bisa menyimpulkan atau merangkum bacaan tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran ini berupa pertanyaan-pertanyaan dan kemudian diberi kotak-kotak kecil sehingga kita bisa dengan mudah untuk merangkum dan mengetahui apa isi dari bacaan tersebut. Mari kita jawab sama-sama peta pikiran di dalam bacaan Dayu dan ikan hias. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Betul, ikan hias yang dipiara adalah ikan maskoki. Pertanyaan kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Betul, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Pertanyaan ketiga, di mana ikan hias itu dipiara? Ya, ikan hias itu dipiara di dalam sebuah akuarium. Peta pikiran selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Oke, ikan hias itu diberi makan setiap hari. Peta pikiran selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Ya, akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Dan peta pikiran terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, Dayu melihat atau memperhatikan mulut ikan terbuka dan menutup ya, seolah-olah ikan itu katanya seperti menelan air. Oke, menurut kalian nih, mengapa atau apa yang dilakukan ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya? Kira-kira kenapa? Oke, apakah sama karena sedang menelan air? Oke, kenapa menelan air? Untuk apa? Betul, dia sedang melakukan pernapasan. Oke, nah sekarang pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pernapasan pada hewan. Anak-anak, salah satu ciri dari makhluk hidup selain bergerak, ya di tema 1 kita sudah mempelajari bahwa salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Masih ingat kan bergerak pakai organ apa? Ada 2 ya, ada organ pasif dan organ aktif. Yang pasif tulang dan yang aktif otot.
Awas ya, jangan lupa. Nah, kali ini salah satu dari ciri makhluk hidup yang lainnya adalah bernapas. Nah, seperti manusia, hewan juga bernapas, mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Oksigen istilahnya O2 biasanya. Kalau karbon dioksida CO2. Diingat-ingat, oksigen O2, karbon dioksida CO2. Oke, hewan yang pertama kita akan pelajari adalah cacing. Oke, cacing ya, cacing tanah. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus seperti manusia. Oke, tapi cacing hanya bernapas melalui permukaan kulit. Jadi kalau ditanya, cacing bernapas menggunakan kulit. Udah cukup itu aja, kulit. Nah, kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi kita sering melihat cacing lembab ya, lembab, basah, berlendir. Nah, itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, anak-anak, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin ini lalu diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Ya, maka setelah itu karbon dioksida dan uap air kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui apa? Melalui permukaan kulit juga. Ya, silahkan diperhatikan gambarnya lagi. Oke, sekarang yang kedua adalah serangga. Ya, insekta. Ya, alat pernapasan serangga adalah trakea yang paling spesial, trakea. Apa itu trakea? Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Ya, jadi tabung yang memiliki banyak cabang nih dalam tubuhnya. Percabangan trakea ini disebut trakeola. Oke, bagaimana sistem pernapasannya? Udara memasuki trakeola melalui pori-pori kecil yang disebut spirakel. Ya, jadi masuk melalui spirakel, kemudian udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Ya, kemudian karbon dioksida pun akan mengalir lagi keluar melalui spirakel yang tadi. Paham ya? Jadi masuk melalui spirakel, kemudian menyebar ke trakea, menyebar melalui trakeola dan keluar lagi melalui spirakel. Oke, pernapasan yang ketiga adalah ikan. Pasti tahu ikan, ya. Ikan karena hidup di air, maka ikan bernapas menggunakan insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda. Kenapa warnanya merah muda? Karena mengandung darah, ya. Dan insangnya selalu lembab. Oke. Nah, di balik tutup insang atau disebut operkulum, jadi insang ini ditutupi oleh operkulum. Nah, di balik tutup insang ini ada 4 deret insang. Jadi ada 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, di pembuluh darah inilah oksigen diserap. Oksigen diserap, kemudian karbon dioksida dilepaskan, begitu. Jadi cara ikan bernapas nih, ketika insang menutup, oke, bayangkan insang menutup, maka secara bersamaan mulut ikan terbuka. Mulut ikan terbuka, maka air pun masuk. Air yang mengandung oksigen masuk. Oke, setelah air yang mengandung oksigen masuk, rongga mulut kemudian menutup dan secara bersamaan tutup insang pun terbuka.
Nah, ketika insang terbuka, air keluar, karbon dioksida pun dikeluarkan. Kebayang ya? Oke, jadi tadi kenapa ikan menutup membuka mulutnya itu karena dia sedang bernapas. Ya, membuka, air masuk, lalu menutup lagi gitu. Jadi kemudian karbon dioksida dikeluarkan. Oke, hewan selanjutnya adalah amfibi. Katak ya. Kenapa disebut amfibi? Karena katak bisa hidup di dua alam, bisa di darat, bisa di air. Oke. Sebelum menjadi katak dewasa, katak berupa kecebong dulu, berudu ya, berudu. Nah, ketika di dalam air, katak bernapas menggunakan insang. Nah, ketika katak sudah dewasa, maka bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Ya, jadi selain melalui paru-paru, kulitnya pun bisa mengikat atau menyerap oksigen. Oke. Hewan selanjutnya adalah reptil. Oke, tahu reptil ya? Ular, kadal, dan lain-lain. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Jadi, udara masuk melalui hidungnya, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, khusus untuk reptil yang ada di air seperti buaya misal, lubang hidungnya dapat ditutup selama dia menyelam. Jadi air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Oke. Hewan selanjutnya adalah burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Oke, jadi udara akan masuk melalui hidung, lalu masuk ke trakea, lalu masuk ke paru-paru, dan sebagian lagi akan masuk ke kantong udara. Jadi yang spesial di burung, dia memiliki kantong udara. Kantong udara ini adalah tempat menyimpan udara. Jadi saat tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan sebagian disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung akan mengambil oksigen di kantong udara tersebut. Oke, hewan terakhir adalah mamalia. Mamalia itu jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada mamalia darat seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda ya. Dan ada mamalia air, contohnya paus atau lumba-lumba. Ya, nah alat pernapasan pada mamalia adalah hidung, pangkal tenggorokan atau batang tenggorokan, dan paru-paru. Sebenarnya hampir sama dengan manusia, punya hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, untuk mamalia air, dia akan muncul ke permukaan dan menghirup oksigen. Ya, jadi kita sering melihat lumba-lumba muncul nih ke atas permukaan air karena dia sedang mengambil oksigen. Oke, anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.